Bab 93, Pencuri Kuda. Mendengar ini, Lin Chen mengerutkan kening. Sekte tersebut sebenarnya mengeluarkan misi bintang 4 untuk memusnahkan kelompok pencuri kuda ini. Anda harus tahu bahwa misi bintang 4 secara umum diterima oleh pejuang dengan tingkat budidaya alam tiangang akhir ke atas. Menurut perkataan Yuan Fei, sudah lama sejak misi bintang 4 untuk membasmi pencuri kuda dirilis, namun pencuri kuda ini masih hidup santai di padang rumput. Dalam hal ini, salah satu murid sekte tersebut mati di tangan. Dari pencuri kuda ini, entah karena takut, tidak ada yang berani mengambilnya. Misi bintang 4 cukup sulit bagi Lin Chen sekarang. Ini memang masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil jalan memutar dari sini? Lin Chen merenung sejenak dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, Yuan Fei berpikir sejenak dan berkata, padang rumput ini sangat besar. Jika kita mengambil jalan memutar, mungkin diperlukan waktu sekitar 10 hari lagi. Pada saat itu, kita masih punya waktu untuk berpartisipasi dalam lelang. Sekarang sudah jauh. Lelang dimulai dan hanya tersisa kurang dari 15 hari. Mereka bergegas ke sana sekarang. Jika tertunda selama periode tersebut, mereka mungkin akan melewatkan pelelangan. Dan perlu Anda ketahui bahwa lelang skala menengah jarang sekali diadakan satu kali saja, jika kali ini terlewat maka Lin Chen harus menunggu lama untuk bisa mengikuti lelang lainnya. Sedangkan untuk lelang kecil, meskipun diadakan dalam waktu singkat, barang yang dilelang dalam lelang semacam ini tidak bernilai tinggi, sehingga tidak banyak berguna bagi Lin Chen. Lin Chen sedikit mengernyit, merenung sejenak, dan berkata, pergi saja ke sana. Lin Chen tentu saja tidak akan berkonflik dengan pencuri kuda ini, tetapi dia tidak ingin melewatkan pelelangan karena jalan memutar. Adapun kelompok pencuri kuda ini, mereka tentu saja kuat, tetapi Lin Chen telah berlatih keras selama 2 bulan selama periode ini dan menjadi lebih kuat. Yuan Fei ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, oke. Jika Anda bertemu dengan pencuri kuda ini, mari beri mereka pelajaran. Yuan Fei telah berlatih seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan, dan dia tidak terlalu takut di dalam hatinya. Setelah kedua orang berdiskusi, mereka langsung menuju ke depan. Setelah melewati hutan, 2 hari kemudian, Lin Chen dan Yuan Fei tiba di padang rumput yang luas. Padang rumput ini sangat luas sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Kerumputan di padang rumput ini setinggi manusia, hijau dan pemandangannya sangat bagus. Namun, ketika Lin Chen dan Yuan Fei datang ke sini, mereka tampak sedikit waspada. Lin Chen melepaskan kekuatan jiwanya, mencakup 100 meter yang berpusat padanya. Hah! Tiba-tiba, Lin Chen berseru, berbalik, dan berjalan menuju rumput tidak jauh dari sana. Ada apa? Yuan Fei tidak tahu bahwa Lin Chen telah menguasai kekuatan jiwa. Ketika dia melihat Lin Chen berjalan menuju sisi lain, dia bertanya dengan ekspresi bingung sambil mengikuti Lin Chen ke depan. Namun, ketika dia datang ke tempat Lin Chen berdiri dan melihat sesuatu di tanah, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, bagaimana bisa ada mayat seorang prajurit di sini? Di rumput di depan mereka berdua, ada mayat dengan tenggorokan, ada lubang tipis di atasnya, yang sepertinya disegel dengan pedang. Darah pada mayat ini belum memadat, jadi pasti sudah mati baru-baru ini. Lin Chen mengamatinya dan berkata, prajurit ini pasti dibunuh oleh pencuri kuda itu. Bagaimana kamu tahu? Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, Yuan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, terlihat sangat bingung. Bisakah tanda pedang di tenggorokan mayat menunjukkan bahwa orang tersebut dibunuh oleh pencuri kuda? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pencuri kuda itu bisa menggunakan pedang masih menjadi pertanyaan? Lin Chen tersenyum, mengangkat jarinya dan menunjuk ke area luas di depannya, dan berkata, ada banyak jejak kuku kuda di tanah di depan sini. Selain pencuri kuda, siapa lagi yang akan datang ke sini dengan mengendarai sejumlah besar kuda? Kuda untuk mengejar orang ini. Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, selain itu, prajurit ini harus menjadi penjaga karavan tertentu, dan dikejar ke tempat ini oleh pencuri kuda. Menurut pernyataan Lin Chen, Yuan Fei mencari area yang luas di depan, dan segera ditemukan ada banyak jejak kuku kuda. Selain itu, Yuan Fei juga menemukan mayat prajurit lain tidak jauh dari situ. Mayat kedua prajurit ini mengenakan pakaian yang sama, dengan pedang kecil terukir di sudut pakaiannya, mereka memang penjaga karavan tertentu. Namun, Yuan Fei tiba-tiba menjadi lebih bingung dan terkejut. Bagaimana Lin Chen mengetahui hal ini? Ini luar biasa. Anda tahu, dia baru saja tinggal bersama Lin Chen, dan Lin Chen tidak pernah mencari di area ini. Kemampuan semacam ini yang sepertinya memprediksi sesuatu membuat Yuan Fei merasa ketakutan.
Yuan Fei merasa sedikit beruntung, untungnya, dia adalah teman Lin Chen, bukan musuhnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yuan Fei berkata dengan sungguh-sungguh, pencuri kuda ini tidak jauh, mari berhati-hati. Setelah mengatakan itu, keduanya menepuk selangkangan kuda hitam hijau itu dan bergerak maju dengan cepat lagi. Kemampuan lari kuda hitam hijau memang tidak kuat, namun lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, kurang dari setengah hari setelah Lin Chen dan Yuan Fei pergi, mereka melihat sekelompok sosok berkedip di kejauhan. Dong 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 dong. Di saat yang sama, terdengar suara derap kuda. Itu pencuri kuda. Wajah Yuan Fei sedikit berubah dan suaranya cukup serius. Di kejauhan, sekelompok sosok sepertinya telah melihat Lin Chen dan Yuan Fei, dan mereka berlari ke arah mereka. Hanya dalam beberapa napas, mereka berada kurang dari beberapa kilometer dari satu sama lain. Kelompok orang ini mengenakan pakaian linen kasar, masing-masing dilengkapi dengan senjata yang berbeda. Orang di depan adalah mendiang praktisi alam Tiangang, dan di sebelahnya ada puluhan prajurit alam Tiangang dengan tingkat kultivasi berbeda. Ada ratusan alam fisik prajurit. Dengan jumlah orang sebanyak itu, mereka pasti keluar dengan kekuatan penuh. Dengan kata lain, kali ini mereka bersiap untuk merampok karavan yang lewat di padang rumput. Meskipun tingkat budidaya mereka berbeda, kuda-kuda di selangkangan mereka semuanya adalah kuda roh salju. Kuda roh salju pandai berlari dengan liar dan memiliki daya ledak yang sangat kuat dalam jarak pendek. Mereka jauh lebih kuat daripada kuda hitam hijau Lin Chen dan Yuan Fei. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, dan dia hanya memandang mereka dengan ringan. Setelah beberapa napas, kelompok pencuri kuda ini berdiri ratusan meter jauhnya di depan Lin Chen dan Yuan Fei. Kemudian, seolah-olah mereka telah dilatih, mereka mengepung Lin Chen dan Yuan Fei lapis demi lapis, menghalangi mereka sepenuhnya. Jauh di masa lalu, semua orang memandang Lin Chen dan keduanya dengan ekspresi serakah. Hah! Murid dalam dari Sekte Janji. Di depan Lin Chen dan kedua pria itu, ada lebih dari selusin prajurit alam Tiangang. Salah satu dari mereka, pria kuat parubaya, mengerutkan kening dan mengeluarkan suara mendengung ketika dia melihat Lin Chen dan Yuan Fei. Pria parubaya ini berada di alam Tiangang akhir dan merupakan pemimpin kelompok pencuri kuda ini. Dia memegang palu godam yang tampak berat ini, dan dia penuh dengan momentum. Murid batin dari Sekte Tianji, saya pikir kalian berdua telah menerima Sekte Tianji. Misi yang dikeluarkan oleh Sekte dalam dari Sekte Ji adalah untuk menghancurkan kami, tetapi kalian berdua berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8 dan pada tahap awal alam Tiangang. Dengan budidaya seperti itu, Anda berani menerima 4 misi bintang. Anda benar-benar tidak tahu apa artinya. Atau otak Anda ditendang oleh keledai. Setelah pria parubaya itu memperhatikan kultivasi Lin Chen dan Yuan Fei, dia segera menghapus kesuraman di alisnya, tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menggoda. Jelas, kelompok orang ini mengira Lin Chen dan Yuan Fei adalah saya. Datang ke sini setelah menerima misi dari sekte tersebut. Hei, saudara benar, kedua orang ini sedang mencari kematian. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Terakhir kali Sekte Tianji mendatangi murid sekte dalam yang berada di alam Tiangang akhir, bukankah dia dibunuh oleh kakak laki-lakinya? Apakah mereka berani datang ke sini dan mencari kematian jika tingkat kultivasi mereka sangat rendah? Saudaraku, aku mengajakmu bertarung. Serahkan anak laki-laki di alam Tiangang awal itu padaku. Saudaraku, lepaskan aku dan aku akan membunuh kedua anak laki-laki ini bersama-sama. Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, banyak pencuri kuda yang diam semuanya mulai tertawa dan menyindir dengan tidak bermoral. Di antara mereka, ada lebih dari 10 prajurit alam Tiangang di samping pria parubaya itu. Dia sangat ingin mencoba dan membunuh Lin Chen dan Yuan Fei. Saudaraku, kamu telah bertarung melawan murid sekte beberapa kali sebelumnya, jadi berikan padaku kali ini. Lihat bagaimana saya memberi pelajaran pada kedua anak laki-laki ini. Saat suara berisik itu turun, tiba-tiba, suara agak hijau terdengar, dan di samping pria parubaya itu, seorang pria muda di alam Tiangang awal berteriak dengan penuh semangat. Saat pemuda itu selesai berbicara, seorang pria parubaya selanjutnya padanya memiliki ekspresi gelap dan berteriak, Xiao Feng, jangan main-main. Mendengar ini, pemuda itu mau tidak mau berkata dengan nada tertekan, saudaraku, bukankah mereka hanya 2 murid sekte? Orang yang berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat 8 itu bukanlah apa-apa. Takut. Selain itu, saya juga berada di tahap awal alam Tiangang, dan saya telah berkultivasi dengan orang itu. Sama, saya bisa menghadapinya. Pria parubaya yang baru saja berbicara adalah saudara laki-laki dari pemuda itu.
Tingkat budidayanya telah mencapai tahap tengah alam Tiangang, dan dia juga merupakan tulang punggung pencuri kuda. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, dia membuka mulutnya dan ingin mencegahnya, tetapi saat ini, pencuri kuda lainnya, yang telah berkultivasi di alam Tiangang, tertawa keras. Wei tua, apa yang kamu khawatirkan? Kakakmu juga berada di tahap awal alam Tiangang dan tidak lemah. Bukankah dia masih cocok dengan kedua murid sekte itu? Ya, Wei tua, bukanlah ide yang baik bagimu untuk melindungi Xiao Feng seperti ini. Xiao Feng juga membutuhkan pelatihan. Xiao Feng, kami mendukungmu untuk membunuh kedua murid sekte itu. Titik. Kelompok orang ini sepertinya cukup akrab dengan pemuda dan saudara laki-lakinya, dan mereka semua mengucapkan kata-kata penyemangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, pria parubaya Wei juga ragu-ragu, dan berkata, kalau begitu dengarkan saja kakak laki-lakinya. Melihat semua orang setuju, pemimpin pencuri kuda tidak berbicara omong kosong. Dia tidak meremehkan Lin Chen dan dua murid sekte, jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, oke. Xiao Feng, sudah lama sejak kamu menerobos ke tahap awal alam Tiangang. Ini hanya waktunya untuk berlatih. Silakan. Terima kasih saudaraku. Silakan lihat bagaimana saya membunuh mereka. Wajah pemuda itu memerah dan ekspresinya bersemangat, seolah-olah dia bisa menghadapi Lin Chen dan Yuan Fei dengan mudah. Saat dia berbicara, pemuda itu mengeluarkan pisau besar dan berlari menuju Lin Chen dan Yuan Fei. Pemuda bergegas mendekat, ekspresi Yuan Fei marah, kelompok orang ini terlalu sombong untuk menganggap serius mereka berdua. Yuan Fei berteriak, Lin Chen, serahkan anak ini padaku. Baiklah, hati-hati. Lin Chen mengangguk sedikit. Pencuri kuda ini adalah sekelompok pencuri. Mereka tidak memiliki disiplin dan merampok karavan yang lewat. Para murid sekte datang untuk menghancurkan mereka, tetapi mereka dihadang oleh mereka. Dengan cara ini, mereka membantu kesombongan mereka meningkat. Yuan Fei membuat dentang, mencabut pedang di tangannya, melompat dari kudanya, dan berlari ke arah pemuda itu. Banyak bandit di sekitarnya memandang ketiga orang dalam lingkaran dengan penuh minat. Menurut pendapat mereka, berurusan dengan Lin Chen dan Yuan Fei hanyalah sepotong kue. Namun, pada saat ini, pemuda itu mengambil inisiatif untuk menantang dan ingin menggunakan kedua murid sekte ini untuk melatih diri mereka sendiri. Mereka juga senang menyaksikan kesenangan itu, yang dapat dianggap sebagai kehidupan setelah mereka merampok karavan penyedap rasa. Bab 94, Guntur dan Kejutan Langit. Tingkat kultivasi Anda sama dengan saya, tetapi Anda bukan tandingan saya. Xiao Feng muda melompat dari kuda poni roh salju dan berkata dengan bangga. Ketika dia melihat Lin Chen tidak bergerak, dia tidak peduli. Di pendapatnya, Lin Chen dengan budidaya puncak tingkat ke-8 Chen Lian, dia bisa menyelesaikannya dalam 2 atau 3 pukulan, dan dia tidak keberatan berurusan dengan Lin Chen nanti. Yuan Fei adalah orang nomor 1 di alam rahasia Gunung Tianluo di kompetisi terakhir. Bakatnya dalam seni bela diri tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia juga telah menebus keterampilan bela diri tingkat Suan tingkat rendah sebelumnya. Kekuatannya bahkan dapat bersaing dengan tingkat menengah biasa. Prajurit tingkat Tiangang Realem. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Feng, Yuan Fei tampak sedikit marah dan mendengus, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, kamu dapat melihat keterampilan sebenarnya di bawah tanganmu. Saat dia mengatakan itu, pisau besar Yuan Fei menebas keras ke arah Xiao Feng muda. Gerakannya ini hanyalah pedang murni yang menggunakan energi aslinya dan tidak menampilkan seni bela diri apapun, namun kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, di mata pemuda Xiao Feng, ada sedikit rasa jijik, dia juga mencabut pedangnya dan menebas Yuan Fei. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan di udara, dan suara tumpul tiba-tiba terdengar, lalu kedua tubuh itu dengan keras mundur ke belakang pada saat yang bersamaan. Ada ekspresi terkejut di mata Yuan Fei. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun pemuda ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia tidak sekuat dia. Bagaimanapun, seorang pejuang seperti Xiao Feng yang belum mengalami pelatihan seni bela diri asli sekuat sekte. Sulit bagi murid untuk membandingkannya. Namun, dengan pukulan tadi, Yuan Fei setara dengan pemuda Xiao Feng. Oke. Xiao Feng bagus, ayolah. Xiao Feng, bunuh dia. Ya, bunuh dia, Xiao Feng, apa yang dia miliki adalah milikmu. Melihat pemandangan ini, banyak pencuri kuda di sekitarnya segera mulai berteriak. Kakak laki-laki Xiao Feng, Lao Wei, juga memiliki senyuman di wajahnya. Mendengar sorakan dari semua orang di sekitarnya, wajah Xiao Feng tiba-tiba berubah menjadi merah dan ekspresinya menjadi lebih bangga. Ambil pedangku lagi. Gelombang liar memotong. Setelah melewatkan pukulannya, ekspresi Yuan Fei tetap tidak berubah, dan dia menebas pedang di tangannya lagi dengan ekspresi dingin.
Kali ini, dia menggunakan seni bela diri. Saat Yuan Fei menebas dengan pedangnya, ada semburan suara berderak di udara kemanapun pedang itu lewat, sepertinya gelombang mengamuk muncul, bergegas menuju puncak kecil. Variabel Slash. Melihat adegan ini, Xiao Feng juga menebas pisau besar di tangannya, dan juga menampilkan seni bela diri. Tapi tidak seperti Yuan Fei, Xiao Feng kali ini menebas terus-menerus. Dalam sekejap mata, dia menembakkan lebih dari 10 pisau. Masing-masing pisau adalah serangan nyata. Jika jatuh pada Yuan Fei, bahkan jika yang terakhir tidak mati, kamu juga akan segera terluka. Bang 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 bang. Untuk sesaat, cahaya pedang melintas di udara. Di saat yang sama, serangkaian suara tumpul terdengar. Di mana kedua pedang berpotongan, percikan api berkedip-kedip, dan pertarungan berlangsung sangat sengit. Keduanya bertarung begitu cepat sehingga banyak pejuang realem pemurnian tubuh di sekitar mereka tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi mereka juga dapat merasakan intensitasnya dan merasa sedikit gugup. Selain itu, Wei Tua juga terlihat sedikit gugup. Xiao Feng adalah saudara kandungnya, jika bukan karena perantaraan pencuri kuda lainnya, dia tidak akan setuju dengan partisipasi Xiao Feng dalam pertempuran kali ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara tajam lagi di udara, lalu Yuan Fei dan Xiao Feng terlihat mundur. Setelah lebih dari 10 langkah, sosoknya cukup malu. Namun terlepas dari ini, arogansi di wajah Xiao Feng menjadi lebih intens. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, para murid sekte tidak lebih dari itu. Setelah mendengar ini, Yuan Fei, yang sedikit malu, menjadi marah dan meraung, mencari kematian. Saat dia mengatakan ini, Yuan Fei tiba-tiba mundur 2 langkah, dan kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Xiao Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, pedang besarnya terangkat tinggi di dalam udara. Langkah pertama, guntur. Xiao Feng muda tidak menyangka bahwa Yuan Fei akan tiba-tiba menyerang, dan kali ini, Yuan Fei tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan menebasnya dengan ekspresi yang lebih tegas, yang membuatnya merasa terkejut. Namun, reaksinya juga sangat cepat, dia dengan cepat mengangkat pedangnya, mencoba menahan pukulan Yuan Fei. Nyaring. Pisau besar itu bertabrakan dengan pisau besar itu. Saat berikutnya, wajah pemuda Xiao Feng tiba-tiba berubah. Tubuhnya dengan keras mundur ke belakang. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah dengan letupan. Tidak jauh dari sana, mata Lin Chen berbinar ketika dia melihat gerakan ini. Kekuatan gerakan yang dilakukan oleh Yuan Fei ini telah mencapai seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Dengan kata lain, gerakan ini persis dengan keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat Xuan yang dia tebus di paviliun Changsuge sebelumnya. Di sisi lain, banyak pencuri kuda alam Tiangang yang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Yuan Fei tiba-tiba mengamuk dan memukul Xiao Feng dengan pisau. Adapun Wei Tua, ekspresinya tiba-tiba menegang dan dia menggeram, Xiao Feng, kembalilah. Tapi saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat Yuan Fei berkedip lagi dan muncul di depan Xiao Feng muda, meraung dengan marah. Dia berkata, gaya kedua, Zentian. Sepertinya dia ketakutan. Kali ini, pemuda Xiao Feng bahkan tidak mengangkat pedangnya. Dia menatap dengan bodoh ke arah pedang Yuan Fei dan menebasnya. Puff. Ah. Tanpa perlawanan apapun, pedang Yuan Fei dengan mudah mengenai tubuh Xiao Feng. Yang terakhir menjerit, tubuhnya terpotong menjadi 2, dan dia mati di tempat. Ini. Banyak prajurit alam Tiangang di sekitarnya tercengang, dan bahkan pemimpin pencuri kuda pun sedikit tercengang. Ah. Xiao Feng. Ketika saudara laki-laki muda Xiao Feng, Lao Wei, melihat pemandangan ini, matanya langsung menjadi merah, dan dia bergegas menuju sisi ini sambil mengaum. Pada saat ini, Yuan Fei, yang menggunakan seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan untuk membunuh Xiao Feng muda, juga tampak pucat dan tersentak. Lagi pula, dia sudah lama tidak menebus keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat Xuan ini, dan dia hanya berlatih jurus kedua. Selain itu, Yuan Fei menghabiskan banyak energi untuk melakukan jurus kedua ini. Jika dia menghadapi serangan itu Wei Tua di tahap tengah alam Tiangang saat ini, dia pasti bukan lawannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yuan Fei berubah drastis dan dia ingin mundur, namun kecepatannya tidak secepat Wei Tua. Nak, ambil nyawamu. Ekspresi Wei Tua gila, tangannya dicakar, dan dia mencakar Yuan Fei dengan keras. Cakarnya bersinar dengan cahaya biru samar, dan dia sangat kuat. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sesosok melintas dan muncul di depan Yuan Fei dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, cahaya perunggu menyilaukan muncul di tubuhnya, dan telapak tangannya menekan ke depan. Itu Lin Chen. Bang. Suara yang sangat membosankan terdengar. Ketika beberapa pejuang di alam pemurnian tubuh mendengar suara ini, mereka merasa sangat terkejut dan mau tidak mau mundur 2 langkah dengan wajah pucat.
Wajah pemimpin pencuri kuda dan orang lain tidak jauh dari situ tiba-tiba menjadi sangat serius. Sesaat, tubuh Lin Chen terlihat mundur lebih dari 10 langkah, dan wajahnya sedikit memerah. Adapun Old Wei, dia juga mundur lebih dari 10 langkah dengan panik, dan kemudian berhenti. Nak, keluar dari sini. Melihat Lin Chen benar-benar memblokir serangannya, mata Wei tua berkilat ngeri, tapi dia ingin membalas dendam pada Xiao Feng, jadi dia menghindari tubuhnya dan menyerang Lin Chen lagi. Dia mengangkat kakinya lagi dan meraihnya lagi, tapi itu berbeda dari sebelumnya. Kali ini, lampu hijau di kaki Wei tua bahkan lebih terang. Jelas bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Melihat situasi ini, Lin Chen membuat gentang dan mengeluarkan pedang besi dingin dari pinggangnya. Pedang rantai bintang 7. Lin Chen mengayunkan pedang besi dingin di tangannya dengan cepat, dan dalam sekejap, energi pedang sepanjang 2 meter ditembakkan dari pedang besi dingin dan langsung menuju ke arah Wei tua. Pedang rantai bintang 7 hanyalah keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat kuning, tetapi setelah latihan keras Lin Chen selama periode ini, pedang rantai bintang 7 telah melampaui kekuatan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Dengan keras, pedang besi dingin Lin Chen berpotongan dengan cakar Wei tua. Yang terakhir hanya merasakan sakit di lengannya, tapi dia bereaksi dengan cepat. Cakar yang berpotongan dengan pedang besi dingin Lin Chen dengan kuat menggenggam pedang besi dingin Lin Chen, sementara cakar lainnya menunjuk ke arah Lin Chen. Tangkap bagian atas kepalanya dengan keras. Wei tua adalah seorang pejuang di tahap tengah alam Tiangang dan sangat kuat. Jika cakarnya mengenai kepala Lin Chen, yang terakhir pasti akan terluka parah. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen tidak berubah. Dia mengerahkan kekuatan tiba-tiba, dan pedang besi dingin di tangannya bergerak dengan cepat. Seluruh tubuhnya seperti elang, membuat lingkaran di udara, menghindari serangan Old Wei. Cakar, sementara tubuh juga tertinggal di belakang yang terakhir. Pada saat yang sama, Wei tua hanya merasakan sakit di cakarnya, dan lengan yang memegang pedang besi dingin Lin Chen sedikit rileks. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Chen menggunakan kekuatan untuk mencabut pedang besi dingin itu. Kesempatan bagus. Pedang pantom. Pada saat ini, Wei tua belum bereaksi, punggungnya menghadap Lin Chen. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar, dan dia menusuk punggung Wei tua dengan keras dengan pedang besi dingin di tangannya. Lin Chen yang terbaik dalam ilmu pedang. Wei tua pandai dalam hal kekuatan, tetapi pertahanannya rata-rata. Di bawah pukulan Lin Chen, Wei tua segera merasakan sakit yang parah di punggungnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Menjerit. Ah! Punggungnya berlumuran darah dan menakutkan. Sebelum Wei tua bisa terus berteriak, Lin Chen menggerakkan pedang besi dingin di tangannya lagi, menusuk beberapa kali berturut-turut. Kali ini, Wei tua bahkan tidak berteriak, dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar dan mati di tempat. Ceritanya panjang. Faktanya, pertarungan antara Lin Chen dan Lao Wei hanya berlangsung sekejap mata. Pada saat semua orang bereaksi, Lao Wei sudah mati di bawah pedang Lin Chen. Melihat Lin Chen benar-benar menghabisi Wei tua dalam 2 atau 3 pukulan, banyak pencuri dan prajurit kuda langsung tercengang dan menatap Lin Chen dengan kaget dan tercengang, yang masih terlihat acuh tak acuh. Wei tua sudah mati. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8, dan Wei tua adalah prajurit alam Tiangang tingkat menengah. Ada keributan di lapangan, dan semua orang membuat keributan, berdiri di tengah dengan tidak percaya Lin Chen. Tidak jauh di belakang Lin Chen, Yuan Fei mendapatkan kembali energinya setelah menelan pil. Namun, ketika dia menyadari bahwa Lin Chen telah membunuh Wei tua, dia tertegun dan berkata dengan kaget, ini sangat kuat. Pemimpin pencuri kuda He mengambil napas dan menatap Lin Chen dengan ketakutan di matanya. Awalnya, mereka mengira dengan kultivasi Lin Chen, akan mudah untuk menghadapinya, tetapi hasilnya sangat mengejutkannya. Lebih penting lagi, tampaknya Lin Chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Wei tua, jadi bagaimana jadinya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya? Memikirkan hal ini, pemimpin pencuri kuda itu meraung, bawakan semuanya kepadaku dan balas dendam pada Lao Wei. Setelah mendengar perkataan pemimpin pencuri kuda Parubaya, banyak pencuri kuda di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Mereka biasanya memiliki hubungan baik dengan Lao Wei dan Xiao Feng. Sekarang mereka berdua meninggal, mau tak mau mereka merasa sedih. Ya, balas dendam Lao Wei dan Xiao Feng. Bunuh kedua bajingan ini. Dalam sekejap, banyak pencuri kuda di sekitar Lin Chen dan Yuan Fei mulai bergerak, dan mereka semua mengeluarkan senjata mereka.